Nina adalah seorang wanita dengan kehidupan yang sederhana. Suatu hari saat baru saja keluar dari supermarket, Nina mengalami kejadian yang bikin kesal. Sebuah mobil mewah melintas dan tanpa sengaja memercikkan air ke bajunya. Pengemudi mobil itu turun berusaha meminta maaf, bahkan menawarkan untuk mengganti pakaiannya. Tapi Nina terlanjur kesal. Meski sudah diberi tawaran, Nina tetap menolak dengan wajah marah dan memilih pergi begitu saja. Sesampainya di apartemen, Nina bertemu dengan suaminya, Alexander. Alexander adalah seorang dosen bahasa Mandarin sekaligus karyawan di agen perjalanan. Hari itu mereka menerima tagihan yang menumpuk karena telat dibayar. Meski keuangan mereka sedang sulit, Alexander mencoba menenangkan keadaan. Alexander mengajak Nina berlibur sebentar, berharap dengan begitu pikiran mereka bisa lebih segar dan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah keuangan itu. Di sisi lain ada Sergei, pria yang tadi menabrak Nina dengan percikan air. Sergei hidup di rumah besar bersama istrinya Tamara dan anak mereka. Dari luar hidup Sergei terlihat mewah dan penuh kenyamanan. Tapi ternyata kekayaan tidak membuat rumah tangganya selalu harmonis. Tamara sering merasa kesepian karena Sergei selalu sibuk dengan pekerjaannya. Beberapa hari setelahnya, Alexander tetap menjalankan rutinitas mengajar. Nina yang juga murid di kelas Alexander sempat berbincang dengan temannya Larissa. Mereka membicarakan kehidupan Nina yang menikah dengan Alexander, lelaki tampan, pintar, dan penuh perhatian. Meski hidup sederhana, Nina tetap mencintai suaminya sepenuh hati, sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari harta. Selesai mengajar, Alexander mendapat tawaran pekerjaan sebagai penerjemah bahasa Mandarin di sebuah perusahaan. Karena Alexander ada urusan lain di hari itu, ia menyarankan Nina untuk menggantikannya. Awalnya Nina ragu karena ini pengalaman pertamanya. Tapi demi kebutuhan mereka, Nina akhirnya memberanikan diri. Saat tiba di perusahaan, Nina terkejut. Bos besar di sana ternyata Sergei, pria yang pernah Nina marahi di jalan. Sergei sendiri sempat tidak senang melihat Nina menjadi penerjemah pengganti. Apalagi Sergei masih mengingat sikap keras kepala Nina. Namun karena pertemuan dengan klien dari Cina sudah mendesak, Sergei tidak punya pilihan lain. Dalam pertemuan itu, Nina justru menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nina berhasil membuat klien dari Cina merasa nyaman, sehingga kerjasama perusahaan Sergei berjalan lancar. Keberhasilan itu membuat semua orang di sana lega, bahkan mereka sempat merayakannya bersama. Saat itulah keberuntungan datang kepada Nina. Sergei memberinya 2 chip untuk bermain. Dengan penuh percaya diri, Nina menaruh chip pada angka yang jarang dipilih orang. Hasilnya mengejutkan. Nina menang besar mendapatkan 7.000 chip sekaligus. Tetapi kemenangan itu tidak bertahan lama. Alih-alih berhenti, Nina justru menganggap permainan itu hanya sekedar hiburan. Tanpa pikir panjang, Nina mempertaruhkan semua chip yang dimilikinya. Akhirnya Nina kalah total. Sergei yang melihatnya hanya bisa heran. Sergei tidak mengerti kenapa Nina bisa seceroboh itu. Setelah pertemuan dengan bos dari Cina selesai, Nina dan Sergei memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan bermain bowling. Suasana yang awalnya kaku jadi lebih cair. Kegiatan sederhana itu membuat mereka bisa sedikit lebih santai dan tidak terlalu canggung satu sama lain. Di sela-sela itu, asisten pribadi Sergei memberi saran agak berani. Asistennya menyuruh Sergei untuk mengajak Nina ke hotel. Alasannya supaya Sergei bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi bos yang tidak hanya tenggelam dalam urusan kerja dan saham, tapi juga berhubungan dengan orang lain secara lebih personal. Saran ini membuat Sergei mulai berpikir bagaimana cara mendekati Nina. Mereka kemudian pergi makan malam di restoran mewah. Namun Sergei tetap terlihat kaku. Cara bicaranya lurus dan tegas, persis seperti Sergei berbicara kepada bawahannya. Dengan rasa percaya diri, Sergei pun mengundang Nina ke sebuah hotel untuk melanjutkan obrolan mereka. Tapi ajakan itu justru membuat Nina tersinggung. Baginya sikap Sergei terasa merendahkannya. Nina adalah wanita yang menghargai dirinya sendiri dan ajakan semacam itu dianggap tidak pantas. Tanpa pikir panjang, Nina pun langsung pamit pergi.
Sergei sebenarnya tidak ingin melepaskannya begitu saja. Sergei tahu Nina masih punya masalah keuangan. Dengan nada penuh kuasa, Sergei mengatakan bahwa kalau Nina menginginkan uang atau kehidupan mewah, Sergei bisa dengan mudah memberikannya. Semuanya hanya tinggal bergantung pada Nina saja. Sesampainya di apartemen, Nina menceritakan pengalaman barunya kepada Alexander. Nina bercerita soal pekerjaannya sebagai penerjemah yang sukses, bahkan kemenangan besarnya saat bermain roulette. Dengan modal $200, ia sempat menang hingga $7.000. Namun Nina tidak sempat mencairkan kemenangannya dan hal itu membuat Alexander geram. Alexander merasa Nina menyia-nyiakan kesempatan yang sangat besar. Rasa frustasi Alexander memuncak dan sikapnya yang semakin keras membuat Nina mulai goyah. Di dalam hatinya, Nina mulai mempertimbangkan tawaran Sergei. Keesokan harinya, Nina menceritakan semua hal tentang Sergei kepada Larissa. Tawaran Sergei yang menjanjikan kehidupan mewah benar-benar membuat Nina bimbang. Di suatu sisi, Nina ingin membantu suaminya keluar dari hutang. Tapi di sisi lain, Nina tidak ingin mengorbankan prinsipnya sebagai seorang istri. Beberapa hari kemudian, surat peringatan dari bank datang. Apartemen mereka terancam disita jika hutang tidak segera dilunasi. Alexander yang merasa kepepet menyarankan satu-satunya jalan keluar mengambil pinjaman baru atas nama Nina karena namanya sendiri sudah masuk daftar hitam di semua bank. Nina menolak. Nina lelah hidup dengan hutang yang tidak ada habisnya. Sore itu, Nina akhirnya memberanikan diri menghubungi Sergei. Mereka bertemu di sebuah hotel. Dengan jujur, Nina menceritakan situasi sulitnya. Sergei langsung bertindak. Sergei menelpon pihak bank meminta penundaan pembayaran bunga, bahkan menegosiasikan pengurangan beban cicilan. Nina tak menyangka Sergei benar-benar tulus membantunya tanpa syarat apapun. Sergei mengatakan kalaupun Nina tidak menyukainya, Sergei tidak akan memaksa. Niat baiknya tidak bergantung pada hal lain. Ketulusan itu pun membuat Nina akhirnya tersentuh. Malam itu Nina akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Sergei untuk bersenang-senang bersama. Setelah itu Nina pulang dengan perasaan lelah baik secara fisik maupun emosional. Sesampainya di rumah, Alexander terus saja membicarakan soal hutang dan kemungkinan keringanan dari bank. Alexander sama sekali tidak menyadari kondisi batin Nina. Melihat Nina tampak tidak berdaya, Alexander hanya berasumsi kalau istrinya kelelahan karena seharian sibuk belajar dan bekerja. Tanpa curiga sedikit pun, Alexander meninggalkan Nina yang hanya bisa diam menanggung beban perasaannya sendiri. Di rumah Sergei, suasana mulai tidak tenang. Tamara, istrinya, mencium aroma parfum wanita di pakaian Sergei. Kecurigaan itu semakin membuat rasa kecewanya, apalagi Sergei makin jarang berada di rumah. Malam itu, keduanya bahkan tidur di kamar terpisah. Keesokan harinya, Sergei menelpon Nina dan memintanya datang ke hotel tempat mereka terakhir bertemu. Tapi Nina menolak. Nina menegaskan bahwa apa yang sudah terjadi sebaiknya menjadi yang terakhir. Tapi Sergei tetap bersikeras mengatakan walaupun Nina tidak datang, Sergei akan tetap menunggunya di hotel. Tidak lama kemudian, Larissa menelpon Nina mengundangnya bersama Alexander ke pesta ulang tahunnya. Namun karena Alexander sibuk dengan pekerjaannya, Alexander meminta Nina pergi sendirian. Anehnya bukannya menghadiri pesta, Nina justru memilih pergi ke hotel tempat Sergei berada. Dari situlah kebersamaan mereka mulai semakin sering terjadi. Suatu hari Sergei tiba-tiba menerima kabar bahwa anaknya sakit. Sergei pun tidak bisa menemui Nina. Di hotel, Nina yang sudah menunggu sejak sore merasa hancur dan terabaikan. Perasaan itu terbawa pulang membuat Alexander heran melihat istrinya yang sering melamun dan terlihat murung. Di waktu senggangnya, Nina bahkan mulai menguntit Sergei dari jauh. Entah karena cinta atau obsesi, tapi sikap itu mengubahnya menjadi pribadi yang pendiam dan penuh beban. Alexander yang khawatir akhirnya membawanya ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Nina sehat secara fisik, namun mengalami tekanan emosional yang cukup berat. Tak sanggup menahan rasa bersalah, Nina akhirnya jujur pada Alexander. Nina mengaku sudah tidur dengan pria lain. Meski berjanji itu tidak akan terulang lagi, Alexander yang mendengar pengakuan itu meledak marah. Alexander menjadi agresif dan tidak mau mendengarkan penjelasan Nina. Bahkan ketika Nina mengatakan bahwa semua itu Nina lakukan demi melunasi hutang mereka.
Pada akhirnya Nina memilih meninggalkan apartemen. Nina lalu menghubungi Sergei dan memberitahunya bahwa Nina sudah berpisah dengan Alexander serta tidak punya tempat tinggal. Sergei langsung menemuinya dan bahkan membelikan sebuah apartemen mewah. Sejak saat itu hubungan mereka semakin dalam. Namun Larissa yang semakin frustasi akhirnya menemui Nina. Larissa memperingatkan bahwa Sergei masih punya istri dan anak yang menyayanginya dan mendesak Nina untuk mengakhiri hubungan itu. Sementara itu, Alexander semakin terpuruk. Alexander menghabiskan hari-harinya dengan minum sampai akhirnya terjerumus dalam hubungan gelap dengan Larissa, sahabat Nina sendiri. Seiring waktu berjalan, Nina semakin bergantung pada Sergei. Nina ingin Sergei hanya menjadi miliknya seorang. Sikapnya jadi impulsif, terus-menerus menelpon Sergei dan mendatanginya di kantor. Sergei merasa tidak nyaman meski Sergei sadar semua ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Suatu malam ketika Nina sedang menunggu Sergei di apartemennya, bel pintu pun berbunyi. Saat Nina membukanya, Alexander berdiri di depan pintu dengan wajah muram. Tanpa basa-basi, Alexander memaksa masuk. Dengan alasan masih menjadi suaminya, Alexander memaksa Nina untuk melayaninya. Keesokan harinya, Nina mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan pada Sergei. Nina ternyata sedang mengandung anaknya. Sergei pun kebingungan dan meminta waktu untuk berpikir. Sesampainya di rumah, Sergei langsung dihadapkan oleh Tamara yang menuntut jawaban soal pernikahan mereka dan perselingkuhannya. Sergei akhirnya jujur berharap Tamara bisa memahami keadaannya. Namun Tamara tidak sanggup menerima kenyataan bahwa suaminya punya anak dari wanita lain. Tamara pun memutuskan untuk berpisah. Setahun berlalu, Nina kini hidup bersama Sergei dan merawat anak mereka. Sementara itu, Alexander semakin terpuruk. Hidupnya kacau. Alexander sering menjadi sasaran pelecehan orang-orang asing karena kebiasaannya yang buruk. Kini Alexander tinggal bersama Larissa di apartemennya, jauh dari kehidupan lamanya bersama Nina. Waktu pun berlalu. Beberapa tahun kemudian anak Nina sudah tumbuh besar. Pada sebuah acara resmi, Alexander hadir dengan penampilan yang menunjukkan kesuksesan dan pencapaiannya. Tak disangka Nina juga datang bersama Sergei. Ketika melihat Alexander, Nina menghampirinya dengan senyuman hangat dan menyapa mantan suaminya itu. Sergei di sisi lain terlihat acuh tak acuh dan bahkan kesal dengan kehadiran Alexander. Akhir-akhir ini Sergei memang lebih sering sibuk dengan teleponnya, mengutamakan bisnis ketimbang memberikan perhatian pada Nina. Di sela-sela percakapan, Nina akhirnya terbuka. Nina mengaku bahwa hubungannya dengan Sergei tidak berjalan baik. Nina sadar Sergei tidak pernah benar-benar mencintainya. Pernikahan mereka lebih didasarkan pada kehormatan dan profesionalisme, bukan cinta yang tulus. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Alexander. Alexander mencoba membujuk Nina untuk kembali kepadanya. Nina tidak langsung menolak, bahkan terlihat seperti memberi ruang untuk kembali saling mengenal. Mereka sempat menghabiskan waktu bersama di sebuah hotel, di mana Alexander dengan jujur mengatakan bahwa Alexander masih sangat mencintai Nina dan berharap bisa berdamai dengannya. Namun Nina akhirnya menolak. Menurutnya cinta bukan lagi hal yang terpenting. Fokusnya kini adalah meraih kesuksesan dan memastikan dirinya tidak kembali terjebak dalam kemiskinan seperti masa lalu. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.